Allah Ta'ala ala kita coba dulu ya. Saya masuk pada teks yang yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Informasi untuk seluruhnya, qadarullahu wa ma syaa fa'al. Al-Ustadz ini ma'dzur, ada uzur di kuotanya ya. Qadarullah ternyata kuotanya sedang habis, mau habis, jadi suaranya terputus-putus. Ingin minta pendapat untuk antum semuanya dan antunah, mau menunggu untuk pembelajaran pagi ini, mau diisi dulu atau mau diundur di hari selanjutnya, mungkin hari Sabtu, Jumat dan Sabtu. Mungkin ada respon, silahkan. Kalau Ana sih ditunggu aja boleh, Ustaz. Tunggu aja ya. Yang lain bagaimana? Ya, tidak apa-apa, ditunggu saja. Baik. Tunggu sebentar ya. Akan diisikan dulu sebentar. Barakallahu fiikum. Gak apa-apa, nunggu aja, Ustaz. Ya, sebelumnya afwan ikhwan dan akhwat sekalian, tadi ada sedikit kendala ya. Ana baru tahu kalau kuota kita habis. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan yang sudah mau menunggu ya. Insyaallah taala kita akan mengambil beberapa menit setelah jam 6 tentu saja. Dan di situ insyaallah taala akan kita bacakan dan kita terjemahkan juga pelajaran yang ke-7. Antum bisa lihat dalam kitab antum ataupun dalam layar, di situ pelajaran yang ke-7. Perhatikan, ada ungkapan-ungkapan yang di situ datang dalam bentuk pertanyaan dan juga jawaban. Baik, ana bacakan dulu ya. Man hadhihi ya, artinya siapa ini ya. Man hadhihi, ingat pertanyaan menggunakan man itu berarti ditujukan kepada yang berakal. Kemudian hadhihi ini adalah isim isyarah atau kata isyarat yang diperuntukkan kepada perempuan ya. Maka jawabannya hadhihi Aminah. Ini adalah Aminah. Kemudian waman tilka ya, dan siapa itu. Nah, tilka adalah kata isyarat ya yang digunakan untuk sesuatu yang jauh. Ya, bedanya hadhihi dan tilka. Hadhihi itu kata isyarat digunakan untuk sesuatu yang dekat, dan tilka adalah kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang jauh. Nah, namun sama-sama digunakan untuk al-mufradah al-mu'annas. Sama-sama digunakan untuk mu'annas mufradah, ya, perempuan yang jumlahnya 1. Maka lihat jawabannya. Tilka Fatimah. Ya, itu adalah Fatimah. Kemudian hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ya, ini adalah seorang dokter. Wa tilka mumarridatun, dan itu adalah seorang perawat. Ya, hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini adalah seorang dokter dan itu adalah seorang perawat. Ya, ingat ya, ini dokter perempuan dan perawat perempuan. Kita bisa memahaminya dari kata isyaratnya dan juga dari kata yang di situ ada tak marbutohnya. Selanjutnya, wa hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Wa hadhihi minal hindi wa tilka dan itu dari Jepang. Ya, ini dari India dan itu dari Jepang. Mungkin ini dan itu maksudnya adalah ini maksudnya Aminah dan itu maksudnya Fatimah. Ini dari India, wa tilka minal Yaban, dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini
ya tawilah. Tawilah itu artinya panjang, tapi di sini maksudnya adalah tinggi ya. Wa tilka qasiratun, dan itu pendek. Ya. Ini kata yang saling berlawanan. Al-kalimah al-mudhadah. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya antonim ya. Tawilah ya adalah kata antonim untuk kata qasirah. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi, man hadha? Nah, kalau man hadha dari kata isyaratnya ya kita bisa memahami bahwa sesuatu yang ditanyakan itu adalah pertama dia berakal, kemudian dia laki-laki. Man hadha? Hadha Hamid. Ya, ini adalah Hamid. Nah, kita bandingkan dengan kata yang di atas. Kalimat yang di atas, man hadhihi ya. Hadhihi Aminah. Sedangkan yang di bawah, man hadha. Siapa ini? Hadha Hamid. Ini adalah Hamid. Wa man zalika. Dan siapa itu? Ya, zalika artinya itu. Tapi itunya untuk laki-laki. Kalau itu untuk perempuan yang jumlahnya satu, tilka ya. Tadi kita sudah sebutkan. Sedangkan itu untuk laki-laki yang jumlahnya satu, yaitu menggunakan zalika. Jadi ada hadhihi dan ada tilka, kemudian ada hadza dan ada zalika. Ya, pahami baik-baik itu. Kemudian zalika aliyun, itu adalah Ali. Zalika aliyun, itu adalah Ali. Kemudian atilka dajjajatun. Atilka dajjajatun. Apakah itu seekor dajjajah? Dajjajah seekor ayam yang betina. Kemudian jawabannya la. Tilka battatun. Tidak, ya. Itu adalah seekor battah. Seekor bebek. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, matilka. Ya, matilka. Nah, matilka, perhatikan di situ pertanyaannya menggunakan ma. Ya, ma. Nah, ma ini berarti kalau pertanyaan menggunakan ma, berarti itu ditujukan kepada sesuatu yang tidak berakal. Matilka apa itu? Tilka baydhatun. Itu adalah sebuah telur. Ya, itu adalah sebuah telur. Tilka baydhatun. Ya, jadi lihat di situ baydha itu muannats ya, maka kata isyaratnya menggunakan tilka. Ya, kemudian perhatikan hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Nah, perhatikan artinya kita sudah pelajari tapi tetap digunakan. Ya. Hadhihi sayyaratul mudarrisi, ini adalah mobilnya guru. Wa tilka sayyaratul mudiri, dan itu adalah mobilnya mudir. Ya, ini sama yang diisyaratkan sama-sama mobil ya. Ini mobil juga, ya itu mobil juga, tapi bedanya pemiliknya. Ya, hadhihi sayyaratul mudir, ini adalah sayyarah, mobil milik sayyaratul mudarris, mobil milik guru, wa tilka sayyaratul mudir. Dan itu mobil milik mudir, ya, kepala sekolah. Baik, selanjutnya as-sa'atu Abbasin hadhihi. Lihat, as-sa'atu Abbasin hadhihi. Apakah ya jamnya Abbas ini? Ya, apakah jamnya Abbas ini? Jawabannya la, tidak. Hadhihi sa'atu Hamidin. Ini adalah jamnya Hamid. Tilka sa'atu Abbas. Itu jamnya Abbas. Ya, perhatikan menggunakan hadhihi dan menggunakan tilka ya. La hadhihi sa'atu Hamidin, tidak, ini adalah jamnya Hamid. Tilka sa'atu Abbas, itu adalah jamnya Abbas. Selanjutnya, dzalika dikun wa tilka dajjajatun. Ya, dajjajatun. Dzalika dikun, ya, itu adalah ayam jantan, tilka dajjajatun. Ya. Dan itu adalah ayam betina. Nah, lihat, sama-sama ayam ya, sama-sama ayam, tapi ada ayam jantan, ayam betina. Nah, ayam jantan itu bahasa Arabnya dikun, sedangkan ayam betina itu bahasa Arabnya dajjajatun. Ya. Nah, tapi lihat maka kemudian isim isyaratnya itu dibedakan. Ya.
Pertama menggunakan zalika, ya kalau itu ayam jantan, ya zalika dikun. Dan kalau ayam betina menggunakan tilka. Tilka dajajatun. Nah, kesimpulannya apa dari nas yang kita baca? Kita pahami pertama, pertanyaan yang menggunakan man itu ditujukan kepada sesuatu yang berakal. Kemudian pertanyaan yang menggunakan ma ditujukan kepada sesuatu yang tidak berakal. Kemudian juga dari nas yang kita bacakan, ya ada penggunaan kata isyarat yang disesuaikan dengan jenis. Ya. Tapi kemudian kita harus pahami dulu dan bedakan kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang dekat dan kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang jauh. Dan ini masih jumlahnya untuk satu ya. Nah, kata isyarat yang jumlahnya satu digunakan untuk dekat itu menggunakan hadza. Kalau yang diisyaratkan itu adalah mudzakkar. Dan menggunakan hadhihi kalau yang diisyaratkan itu adalah muannas. Ya, kemudian ya kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang jauh yaitu menggunakan dzalika dan menggunakan tilka. Sesuatu yang diisyaratkan itu adalah ya laki-laki yang jumlahnya satu. Kemudian menggunakan tilka kalau sesuatu yang diisyaratkan itu adalah laki-laki perempuan jauh ya yang jumlahnya satu. Ya, jadi ada hadza, ada hadhihi, kemudian ada zalika, ada tilka. Hadza dan tilka untuk laki-laki, hadhihi hadza dan zalika untuk laki-laki, hadhihi dan tilka untuk perempuan. Hadza untuk laki-laki yang dekat, zalika untuk laki-laki yang jauh. Ya. Hadhihi untuk perempuan yang dekat, zalika untuk laki-laki yang jauh. Nah, itu ya, tapi ingat jumlah yang diisyaratkan itu masih satu. Ya, masih satu. Kita belum menggunakan kata isyarat yang digunakan untuk dua ya atau digunakan untuk jumlahnya banyak. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan bersama-sama ya. Baik, kemudian kita masuk ke dalam tamrinat. Tamarin. Di situ ada tamrinat. Silahkan dibaca. Di situ ada beberapa hal, ya, beberapa kalimat yang tentu di situ latihan dalam menggunakan kata isyarat. Ya, silakan nomor 1. Siapa yang mau baca? Langsung ikhwan dan akhwat. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ya, artinya ini sekolah dan itu universitas. Mumtaz. Nomor 2. Silahkan. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Ini adalah kuda dan itu adalah sapi. Sebentar. Zalika artinya itu ya, itu, bukan oh ini. ya. Itu adalah kuda dan itu Bukan adalah kuda. sapi. Ya, bukan Keledai. kuda. Keledai, ya. Keledai. Ya. Itu adalah keledai dan itu adalah sapi. Ya, mumtaz. Ya, baik. Sekarang akhwat, silakan nomor 3 akhwat. Adzalika masjidun Adzalika masjidun latilka madrasatun. Apakah ini masjid? Bukan. Apakah itu masjid? Bukan, itu adalah sekolah. Ya, apakah itu masjid? Bukan, itu adalah sekolah. Ya. Ini sama-sama itu ya, disyaratkan sesuatu yang jauh. Tapi perlu kita bedakan antara zalika dan tilka. Ya, kalau zalika itu untuk yang mudzakkar dan tilka itu untuk muannas. Ya, walaupun sama-sama mengisyaratkan kepada sesuatu yang jauh. Baik, nomor 4. Silahkan. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Ini unta jantan dan itu unta betina. Mumtaz. Nah, hadza jamalun wa tilka naqah. Ya. Yang kelima, silahkan. Yang dari ikhwan. Hadhihi mudarrisatun wa tilka thalibatun. Ya. Ini adalah guru wanita dan itu adalah
siswa, dan itu adalah siswi. Baik, mumtaz. Ya, perhatikan ya, di situ tulisannya mudarrisa dan madrasah mirip ya. Kalau nggak ada harokatnya, mungkin teman-teman akan merasakan kebingungan. Ya, nomor 5 dan nomor 1. Kalau kita lihat penulisannya sama. Tapi nomor 1 madrasah dan nomor 5 itu adalah mudarrisa. Madrasah artinya sekolah, sedangkan mudarrisa itu artinya. Nah, lalu gimana kok kita bisa membacanya guru ya? Mudarrisa gitu, bukan madrasah. Karena kita lihat kata setelahnya. Itu adalah thalibah. Berarti itu jelas yang hadhihi mudarrisa bukan madrasah. Ya, baik. Kemudian yang keenam, silakan dari akhwat. Kan dari akhwat. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Iya, artinya Ini anjing mhm. dan itu kucing. Iya, bagus. Nomor 7. Silakan, ikhwan. Ayo, tidak perlu lagu. Atau akhwat, silakan, akhwat. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ini rumah sang muadzin dan itu tamannya pedagang. Mumtaz, Masya Allah, bagus. Ya, lanjut latihan yang kedua ya. Lanjut latihan kedua. Ya, lihat ya tadi penggunaannya hadza, hadihi, tilka dan dzalika. Nah, sekarang perhatikan latihan yang kedua ini yaitu asyir ilal kalimatil atiyah bismi isyaratin lil ba'id. Dzalika au tilka. Isyaratkanlah kepada kata-kata berikut ini dengan kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang jauh, yaitu menggunakan dzalika atau tilka. Ingat, kalau yang diisyaratkan itu perempuan, jumlahnya 1, menggunakan dzalika. Kalau yang menggunakan tilka. Kalau yang diisyaratkan itu adalah mudzakkar, jumlahnya 1, ya maka menggunakan dzalika. Ini semuanya jumlahnya 1 ya. Karena di sini pilihannya hanya 2 saja. Menggunakan dzalika atau tilka. Ya, lihat mana mudzakkar dan mana muannas. Di sinilah pentingnya kita mengetahui mana isim mudzakkar dan muannas karena di situ tentu ada penyesuaian padahal isim isyarat. Baik, nomor 1 langsung diterjemahkan ya. Silakan. Tilka umun. Itu adalah ibu. Mumtaz, nomor 2. Zalika Akhwat. abun. Zalika abun. Itu adalah ayah. Ya, nomor 3 ikhwan, pergantian. Ikhwan. Zalika qalamun. Itu adalah pena. Ya, nomor 4. Ikhwan. Ayo, yang belum jawab nih, silakan. Oke, yang udah jawab nggak apa-apa. Tilka mil'aqatun. Itu sendok. Ya, tilka mil'aqatun. Itu sendok. Ya, mil'aqah itu sendok, betul. Kemudian nomor 5, silakan. Ada kata ainun. Zalika ainun. Itu mata. Oke, baik. Ainun, kemarin kita sudah jelaskan. Dia masuk dalam kategori isim mu'annas ya. Isim mu'annas walaupun tidak ada tak marbuto tapi dia dihukumi sebagai isim mu'annas karena dia termasuk dalam anggota badan yang memiliki pasangan. Ya, jadi lebih tepatnya adalah zalika tilka ainun. Itu akhi ya. Afwan Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Namanya juga. Nah, nomor 6, silakan. Akhwat. Zalika hajarun. Itu batu. Oke, zalika hajarun itu batu. Mumtazah. Nomor 7. Silakan ikhwan. Zalika qamisun. Itu adalah kemeja. Ya, mumtaz. Kemudian nomor 8. Nomor 8. Kidrun. Silakan Ukhti. Enggak apa-apa, yang udah jawab boleh.
Dzalika kidrun, itu panci. Ya, dzalika kidrun itu panci. Cuman di sini saya lihat halaman 34 ya. Di situ menggunakan hadhihi kidrun gitu ya. Dia menunjukkan bahwa itu adalah isim muannas gitu. Tapi nanti kita cek kembali apakah kidrun itu bisa digunakan untuk isim mudzakkar. Atau mungkin di sini salah tulisannya ya. Baik, nggak apa-apa. Ukhti jazakillahu khairan. Kemudian nomor 9. Ya. Nomor 9, Ikhwan, silakan. Silakan, nomor 9. Tilka nafidatun. Itu adalah jendela. Ya, tilka nafidatun itu adalah jendela. Baik, nomor 10, Akhwan. Tilka baqaratun. Artinya? Itu adalah sapi. Bentar, nomor 9. Nah, akhwat lagi boleh, nggak apa-apa. Kayaknya jumlah akhwat lebih dominan daripada ikhwan. Silakan, yang belum? Ya sudah, siapa saja kalau gitu. Ikhwan dan akhwat boleh, silakan. Dzalika maktabun. Dzalika maktabun, artinya? Itu adalah meja. Bentar. Ya, nomor 2. Selanjutnya, nomor 2. Tilka naqatun, itu unta betina. Bentar. Masya Allah. Nomor 13. Dzalika muhandisun, itu adalah insinyur. Bentar, nomor 14. Ya, nomor 14. Dzalika muadzinun. Itu adalah muadzin. Iya, nomor 15. Silakan. Yang ikhwannya kayaknya oke. Nggak apa-apa, akhwat boleh jawab. Silakan. Tilka mumaridotun, itu adalah perawat. Mumtaz. Nomor 16. Silahkan. Dzalika sarirun. Zalika sarirun. Oke, ada 2 ikhwannya nih. Ya, dzalika sarirun. Mumtaz. Nomor 17. Silakan ikhwan lagi. Boleh. Silakan. Dzalika hadiqatun. Tilka Dzalika. hadiqatun. Tilka hadiqatun. Ya, Itu adalah kebun. itu adalah kebun atau taman. Nomor 18. Talibah. Tilka talibatun. Mumtaz. Artinya? Itu adalah murid. Itu adalah murid perempuan ya. Silakan nomor 19. Nomor 19. Zalika jamalun. Itu adalah unta. Mumtaz. Nomor 20. Tilka baqatun, itu adalah bebek. Ya, Mumtaz. Ahsanallahu ilaikum jami'an ya. Mumtaz. Di sini penggunaan dzalika dan tilka insyaallah sudah betul ya. Antum dan antuna semua jangan lupa ya tentu sebelum kita menggunakan kata isyarat kita harus bisa menentukan terlebih dahulu mana isim mudzakkar dan mana isim muannats. Kemudian dzalika dan tilka itu adalah kata isyarat yang digunakan untuk laki-laki yang jumlahnya 1. Afwan, tilka untuk perempuan jumlahnya 1, dzalika untuk laki-laki jumlahnya 1. Baik, kalimatul jadidah, kata yang baru. Di situ ada beberapa kata yang baru yang sudah kita baca. Yang pertama adalah al-mumarridah. Al-mumarridah artinya perawat perempuan. Ya, kemudian al-hadiqah. Al-hadiqatu artinya kebun. Kemudian al-battatu artinya bebek. Kemudian al-muadzinu artinya yang mengumandangkan azan. Kemudian an-naqatu, ya an-naqatu artinya unta betina. Ya, naqa artinya unta betina. Kemudian al-baydatu artinya telur. Al-baydatu artinya telur. Isyarah lil qarib, asmaul isyarati lil ba'id. Itu kesimpulan ya. Yang dibawa kesimpulan asmaul isyarah lil qarib
ya artinya adalah kata-kata isyarat, ya kata-kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang dekat. Kemudian yang di sebelah kiri ada asmaul isyarah lil ba'id, kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang jauh. Di situ kata isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang dekat, hadza Muhammadun. Ini untuk muzakkar, ini Muhammad. Kemudian hadhihi Aminatu, ini Aminah, ya. Kemudian yang asmaul isyarah lil ba'id, dzalika Hamidun, itu Hamid. Kemudian tilka Zainabu, itu Zainab. Ya, tilka Zainabu, itu Zainab. Nah, ini ya lil qarib sama lil ba'id. Bedakan antara keduanya, tapi kesamaan keseluruhnya adalah bahwasanya hadza, hadhihi, dzalika dan tilka sama-sama digunakan untuk jumlahnya satu. Ya, dari sisi bilangan semuanya sama, dipakai untuk digunakan untuk jumlahnya satu. Tapi kalau berbicara tentang jenis tentu dibedakan, ya. Hadhihi dan tilka untuk laki perempuan, hadza dan dzalika untuk laki-laki. Kemudian dari sisi jaraknya beda jelas. Untuk jarak yang dekat hadza dan hadhihi, untuk jarak yang jauh dzalika dan tilka, ya. Nah, itu yang bisa kita jelaskan di pagi yang berbahagia ini. Semoga apa yang bisa disampaikan sedikit ini bisa menambah ilmu bagi kita semuanya, ya. Sedikit demi sedikit insyaallah taala lama-lama menjadi bukit, ya. Hari ini mungkin ada tambahan ilmu baru buat kita, ya, maka insyaallah taala besok akan ada tambahan-tambahan ilmu baru buat kita. Hingga kita banyak-banyak memurojaah saja, ya, banyak-banyak memurojaah. Dan khususnya lagi saya ingatkan kembali untuk terus menghafal banyak kosakata bahasa Arab, karena itu penting sekali, ya, di dalam penguasaan, ya, terhadap bahasa Arab. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di pagi ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya dan tambah ilmu. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan silakan dilemparkan kepada admin. Nanti insyaallah taala admin yang akan menyampaikan kepada kami. Allah taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.